Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nazraya Nabila Hasna. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 1 untuk membuka presentasi dengan judul Kasus Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dalam kasus pembunuhan di Bendungan Irigasi Panti Rawajorong berdasarkan putusan nomor 320 tahun 2017. Di sini ada dosen pengampu kita, dosen pengampu hukum pidana, yaitu Dr. Haji Dadang Sundawa, MPD, dan juga Bapak Dwi Iman Mutakin, SHMH. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dalam kelompok 1. Yang pertama ada Listia Septiani, kemudian ada Nurul Hanifah, ada Rian, dan ada Rani, kemudian ada Nurul Latifah, ada saya sendiri, Najri Ali, dan ada Abdul Jabar. Baik, pada presentasi kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu ada pendahuluan, identifikasi masalah, kajian teori, kasus posisi, analisis kasus, dan simpulan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita akan membahas tentang pembunuhan di Bendungan Irigasi Panti Rawajorong berdasarkan putusan nomor 320 tahun 2017. Di sini sebelumnya kita perlu mengetahui mengenai apa itu pembunuhan. Menurut terminologi, pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi menurut definisi dari dua pandangan ini bahwa pembunuhan itu berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Nah, membunuh itu jika dalam hukum berarti suatu perbuatan di mana satu orang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lebih mengenal lebih dalam kasus yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pengenalan kasusnya yaitu akan menganalisis putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan yang dengan terdakwa yang bernama Johandra Sandi atau biasa dipanggil Nanda, umur 38 tahun, yang berprofesi sebagai anggota Polri. Terdakwa diberi sanksi pidana atas kasus pembunuhan dan terbukti melakukan pembunuhan pada korban yang bernama Dewi Septa Maidona atau biasa dipanggil Dewi, yang merupakan pacar dari terdakwa dikarenakan alasan pribadi yang sebelum kejadian pembunuh dan korban ini sempat terlibat adu mulut, seperti itu. Berdasarkan kasus ini, kemudian majelis menetapkan beberapa hukum pidana kepada terdakwa yang lebih lanjut akan dianalisis dalam materi kali ini. Kemudian terdapat identifikasi masalah yang akan kita pecahkan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah kenapa putusan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan. Kemudian kita juga akan mencari tahu kenapa putusan tersebut termasuk, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian teori tindak pidana pada pembunuhan di Bendungan Irigasi Panti Rawajorong berdasarkan putusan 320. Nah, next. Di dalam kajian teori ini terdapat beberapa kajian teori. Yang pertama yaitu pembunuhan. Menurut WJS Purwadarmita mengemukakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan membunuh. Istilah membunuh itu sendiri didefinisikan sebagai membuat supaya mati atau mematikan. Definisi ini mensyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian. Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah homicide dalam bahasa Inggris. Pembunuhan itu sendiri dalam buku Eko Haryanto dalam memahami pembunuhan menyebutkan bahwa pembunuhan adalah setiap usaha seseorang atau sekelompok orang yang bukan aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tuntutan hukum untuk
melenyapkan nyawa orang lain atau membuat luka-luka jasmaniah yang mengakibatkan orang lain secara melawan hukum dan terjadi di luar konteks peperangan atau terjadi bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur atau karakteristik pembunuhan. Nah, ada beberapa karakteristik dalam pembunuhan menjadi suatu tindak kejahatan. Yang pertama yaitu bila mengakibatkan kematian, yang kedua yang terbunuh adalah orang lain, yang ketiga terjadi dalam konteks pembunuhan, selanjutnya tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat hukum, kemudian unsur atau karakteristik pembunuhan merujuk pada pasal 338 KUHP. Nah, yang pertama yaitu ada unsur subjektif dengan sengaja. Nah, secara umum Zainal Abidin menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima bentuk sengaja, yakni yang pertama ini sengaja dengan niat, kemudian sengaja insaf akan kepastian, dan kemudian sengaja insaf akan kemungkinan. Yang kedua yaitu adanya unsur objektif perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu eh, adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan juga adanya hubungan sebab akibat. Nah, yang kemudian ada klasifikasi pembunuhan. Pembunuhan atau homicide adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat berupa tindakan kriminal atau tindakan non-kriminal. Tindakan membunuh orang lain yang diganjar dengan hukuman pidana disebut culpable homicide. Sedangkan tindakan pembunuhan yang tidak diganjar hukum pidana dikenal sebagai installment homicide. Nah, Fiona Brockman pada tahun 2005 mengklasifikasikan pembunuhan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama when man kill atau pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki, yang kedua when woman kill atau pembunuhan yang dilakukan perempuan, yang ketiga the killing of children and infants atau pembunuhan terhadap anak dan bayi, yang keempat ada homicide, serial kill and terrorist atau pembunuhan yang mengakibatkan banyak kematian. Nah, sedangkan menurut Sudrajat Basar sendiri merujuk pada KUHP dibagi menjadi 7, yaitu pembunuhan biasa merujuk pada pasal 338 KUHP, kemudian pembunuhan terkualifikasi merujuk pada pasal 339 KUHP, kemudian pembunuhan yang direncanakan merujuk pada pasal 340 KUHP, kemudian pembunuhan anak merujuk pada pasal 341, pembunuhan atas permintaan si korban merujuk pada pasal 344, pembunuhan membunuh diri pada pasal 345, dan menggugurkan kandungan merujuk pada pasal 345. Yang kemudian ada dampak dan juga ancaman dari tindak pidana pembunuhan. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan pastinya yaitu menghilangkan nyawa korban yang berharga. Kemudian dampak lain adalah hilangnya sumber penghasilan korban. Hal ini terjadi bila korban adalah tulang punggung keluarga korban. Kemudian dampak psikologis traumatis pun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi jika pembunuhan itu terjadi di depan mata mereka. Kemudian ancaman pidana terhadap tindak pembunuhan ini sendiri di hukum positif Indonesia diatur di dalam KUHP pada bab 11 tentang kejahatan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 yang ancaman penjaranya itu dimulai dari kisaran 4 tahun sampai dengan seumur hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Abdul yang telah menjelaskan mengenai teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi tindak pidana pembunuhan di bendungan irigasi Pantai Rawo Jorong berdasarkan putusan nomor 320 KPID 2017.
Boleh di next. Di sini terdapat kronologi kasus dari peristiwa atau tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Jondra Sandi alias Nanda. Boleh di next. Jondra Sandi alias Nanda ini sebagai terdakwa, kemudian korban dari peristiwa ini adalah Dewi Septa Maidona alias Dewi, kemudian terdapat juga saksi-saksi, kemudian tempat terjadi perkara itu diperkirakan di dalam mobil Honda Jazz warna silver, kemudian atau juga di bendungan irigasi Panti Rao di Jorong. Kemudian ada hubungan terdakwa dengan korban, yaitu hubungan terdakwa dengan korban adalah sepasang kekasih, tetapi keduanya sudah mempunyai pasangan nikah masing-masing. Suami dari korban adalah seorang dokter yang bekerja di Medan. Hubungan antara korban dan terdakwa ditentang oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada kasus posisi dari peristiwa pembunuhan ini. Yang pertama dimulai pada tanggal Senin 2 Februari 2015 sekitar pukul 4 sore, Jondra menjemput korban di daerah Rau menggunakan mobil Honda Jazz dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan mereka. Sebelum sampai di rumah korban, terdakwa ini kedapatan mampir ke warung makan terlebih dahulu dan bertemu dengan saksi yang bernama Arida atau dipanggil dengan Upiak selaku pemilik warung makan. Kemudian terdakwa sampai di rumah korban dan menunggu di dalam mobil. Sekitar pukul 16.45, korban yaitu saudari Dewi terlihat oleh saksi Mariani, saksi Mardi, dan saksi Damri memasuki mobil terdakwa dengan memakai baju hitam dan celana hitam dan duduk di kursi belakang sopir terdakwa. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan ketika di perjalanan itu korban berpindah tempat duduk menjadi di sebelah sopir, menjadi di sebelah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.10 terjadi perdebatan di dalam mobil di antara keduanya mengenai kelanjutan hubungan mereka. Di sana korban itu sempat meminta kepastian kepada terdakwa untuk segera menikahinya. Korban juga sempat menarik-narik kerah baju pelaku atau terdakwa saat perdebatan itu berlangsung. Kemudian sekitar pukul 17.30, terdakwa menghentikan mobilnya untuk membeli makanan dan minuman di daerah Bundaran Pantati. Kemudian saksi lainnya yaitu Yunita melihat dan nyaris tertabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa dan korban yang melaju kencang memasuki gerbang bendungan irigasi Panti Rao di Jorong, Ampang Gadang. Boleh di next. Kemudian ada saksi lainnya, yaitu saksi Sony Gurusinga pada pukul 19.15. Dia melihat mobil korban memasuki gerbang pintu bendungan, dan setelah 4-5 menit kemudian saksi Sony Gurusinga ini mendengar suara debuman benda jatuh ke bendungan. Kemudian saksi lainnya yaitu Ucok Arifin mendengar suara teriakan minta tolong yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu terdakwa yaitu Jondra mengatakan kepada saksi Ucok bahwa temannya hanyut dan meminta saksi Ucok untuk mencari temannya. Teman yang dimaksud di sini adalah terdakwa yaitu Dewi. Saksi Ucok meminta tolong kepada saksi Sony Gurusinga dan saksi Herman untuk membantu menemukan teman yang dimaksud oleh terdakwa. Boleh di next. Kemudian saksi Sony Gurusinga menemukan korban yaitu Dewi dengan posisi terlentang di atas air dan kepala miring ke kanan dengan kedua tangan mengambang. Kemudian korban dibawa ke tempat praktek bidan Lucy, Meilidayeni
sekitar pukul 8 dilakukan pemeriksaan oleh bidan Lucy, namun sayangnya korban sudah tidak bernyawa. Kemudian pukul 9 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh bidan Lucy dibantu oleh dokter Herman Harun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu hasil autopsi. Dilakukan pemeriksaan mayat autopsi untuk menentukan sebab kematian korban. Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sitaping nomor 441 tahun 2015, tanggal 10 Februari 2015, yang diperiksa oleh Dr. Nurch Aryani dan hasil pemeriksaan mayat autopsi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar dengan nomor B tahun 2016, Reskrim tanggal 3 Februari 2015, Dwi Septem Maidona sebagai hasil tertuang dalam visum et repertum nomor 1 tahun 2015, mungkin tanggal 6 Februari 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawati, disimpulkan bahwa penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ, yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri, dan ginjal kiri, disebabkan oleh benda tumpul dan tanda-tanda kematian baik dari pemeriksaan umum maupun pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam. Kemudian berdasarkan keterangan ahli dari Dr. Adam Azhar, SPD, ahli forensik menyimpulkan kematian korban bukan karena tenggelam, melainkan korban sudah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil otopsi yang selanjutnya ada hasil otopsi dari Dr. Anas Setiaditis yang menyatakan bahwa apabila korban mati karena tenggelam, maka harus ditemukan ciri-ciri orang tenggelam pada tubuh korban, seperti pada hidung dan mulut yang terdapat cairan kental berwarna keputihan, perdarahan pada telinga, dan keluarnya air dari perut korban apabila jasad perut tersebut ditekan. Tanda-tanda demikian tersebut tidak ada pada jasad korban, yaitu saudari Dewi, sehingga dapat ditunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, di mana dalam kasus ini adalah Dewi selaku korban yang dilakukan oleh terdakwa Jondra. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dakwaan jaksa atau penuntut umum. Adapun pendapat dan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk pemohon kasasi atau terdakwa atas nama Jondra Sandi alias Nanda, bahwa pengadilan tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara. Kemudian Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materi terdakwa selaku anggota Polri yang menyebabkan korban, yaitu saudari Dewi Septa Maidona, meninggal dunia di bendungan irigasi Panti Rau di Jorong, Kecamatan Pasaman, telah memenuhi semua unsur tindak pidana KUHP pada dakwaan primer. Next. Alasan terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut hanyalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tindak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, Mahkamah Agung menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung, membebankan sebesar Rp2.500 dengan memperhatikan pasal 338 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, dan sebagainya yang memutuskan yang bersangkutan untuk mengadili dan menolak permohonan kasasi dari pemohon, yaitu terdakwa Jondra Sandi alias Nanda tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisisnya. Analisis kasus tindakan pidana. Mengapa putusan tersebut masuk ke dalam tindakan pidana pembunuhan? Next. Dalam kasus putusan nomor 320, di mana kasus ini termasuk dalam kasus tindakan pidana pembunuhan, merupakan tindakan-tindakan penyerangan antar pribadi dan tindakan lainnya, langsung diarahkan kepada orang lain. Dalam kasus mengapa masuk ke dalam tindakan pidana pembunuhan? Karena terdakwa Jondra Sandi atau Nanda melakukan pembunuhan terhadap Dewi Septa, yaitu Dewi, dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan karena bahwa dengan terdapatnya pertentangan antara keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, maka keputusan ini termasuk hukuman pidana pembunuhan. Menurut Eko Haryanto, ada beberapa karakteristik yang membangun pembunuhan menjadi suatu tindakan kejahatan, yaitu bila mengakibatkan kematian yang terbunuh ada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Listia. Yang selanjutnya adalah apakah hukuman yang diberikan pantas bagi pelaku? Boleh di next. Baik, menurut kami hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah pantas dan tindakan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan pasal 228 KUHP. Seperti telah dijelaskan pada teori dasar sebelumnya, jika kita kaitkan dengan unsur objektif menghilangkan nyawa orang lain, yaitu di sini ada wujud perbuatan dilakukannya juga, adanya suatu kematian orang lain dan adanya hubungan sebab akibat atau kausal korban antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Maka dari itu kasus ini telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Lalu meninjau juga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut menurut Sudrajat Pasar, kasus ini termasuk ke dalam jenis kasus pembunuhan biasa. Hal ini karena pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak terencana yang mana akan dijelaskan lebih lanjut pada poin selanjutnya. Maka dengan demikian meninjau dari pasal 338 KUHP, syarat suatu kasus tersebut disebut pembunuhan, syarat suatu kasus disebut pembunuhan dan jenis pembunuhannya, maka hukuman yang diberikan sudah patah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, boleh di next.
Baik, lalu analisis yang terakhir adalah apakah kasus tersebut termasuk ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Baik, next. Baik, setelah kami membaca putusan nomor 320 KUHP garis miring pidana garis miring 2017, kasus ini termasuk dalam pembunuhan biasa karena terdakwa pada saat awal tidak ada niatan untuk membunuh korban, yang dimana sesuai yang dikemukakan oleh Sudrajat Pasar. Kasus pembunuhan ini dikategorikan sebagai pembunuhan biasa karena putusan diputuskan oleh pengadilan merujuk pada pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam dengan pembunuhan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baik, boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Rian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simpulan kasus tindak pidana pembunuhan di bendungan irigasi Raujorong. Pembunuhan adalah tindakan penyerangan antara pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain. Contohnya, orang yang contohnya peracunan yang terjadi di luar konteks penyerangan, dan tindakan tersebut ternyata mengakibatkan celaka. Tindak pidana pembunuhan secara umum diklasifikasikan menjadi pembunuhan biasa merujuk pada pasal 338 KUHP, pembunuhan terkualifikasi pasal 339 KUHP, pembunuhan yang direncanakan pasal 340 KUHP, pembunuhan anak pasal 341 KUHP, pembunuhan atas permintaan si korban pasal 344 KUHP, membunuh diri pasal 345 KUHP, dan menggugurkan kandungan pasal 346 KUHP. Selanjutnya, kasus tindak pidana yang berdasarkan putusan nomor 320 garis miring PIT garis miring 2017 termasuk ke dalam kasus pidana pembunuhan biasa karena terdakwa sebelumnya hanya berencana menemui korban untuk bicara mengenai kelanjutan hubungannya dengan baik-baik. Namun terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada korban. Berdasarkan tindakan terdakwa, pengadilan tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah pantas dan tindakan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.